Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Ainul Hayat dari kelas 2 ITMPP nomor absen 11. Di sini saya akan membuat tutorial proses pembubutan pada mesin CNC. Oke. Di sini saya menggunakan satuan metrik yang terdapat di pojok kanan bawah. Untuk mengganti satuan tersebut bisa dengan cara setting, konfigurasi, analisis. Di bagian bawah current ada kita ganti metrik, klik, dan di bagian sini pilih milimeter, lalu centang. Dan jika ingin mengubah warna background, bisa dengan cara setting, konfigurasi, color, graphic background color, dan bisa pilih background sesuai yang kalian inginkan. Nah, di sini saya akan mencoba background biru, lalu saya centang, klik yes. Nah, akan berubah berwarna menjadi biru. Sebelum melakukan penggambaran benda kerja, kita harus menampilkan titik pusat atau garis sembunyi dengan cara F9 atau klik Fn F9. Atau jika tidak bisa, kita klik view, fit, lalu Fn F9. Nah, akan muncul. Setelah itu kita akan gambar benda kerjanya. Ini contoh benda kerja yang akan saya buat. Di sini saya akan menggambar setengah dari total diameter yang saya kerjakan. Di sini tertulis 20 untuk diameternya. Nah, di sini saya akan menggambar menggambar dari diameter tersebut, yaitu setengahnya, yaitu jari-jarinya. Berarti saya akan menggambar di sini klik titik pusat. Oh ya, maaf, tadi untuk cara menggambarnya kita klik ini, lalu klik titik pusat ini. Nah, di sini kita klik ketik 10, lalu ketik 90. Kenapa 90? Karena gambarnya untuk garisnya menghadap ke atas atau lurus ke atas, lalu centang. Setelah itu gambar ke kiri sepanjang 30. Ini. Klik sini 30 dan di sini sudutnya 180 karena gambarnya mendatar. Di sini bisa kita lihat terdapat chamfer dengan ukuran 1 kali 45 derajat. Cara menggambarnya yaitu sebagai berikut. Klik pada di sini, klik chamfer entities, klik to distance, ketik 1 pada sini dan di sini juga 1. Lalu klik pada di sini. Nah, setelah itu centang. Untuk selanjutnya saya akan menggambar grooving dengan kedalaman 2 mm. Ini. Dan panjang 4. Dengan cara klik ini, create line and point, klik 2, lalu
ke bawah dengan kita tulis sudut 270 karena garisnya menghadap ke bawah. Lalu 4 karena panjangnya 4 dan di sini 180 karena mendatar. Lalu ke atas lagi sepanjang 2 mm. Karena menghadap ke atas. Setelah itu kita menggambar lanjutannya sepanjang 5 mm. Nah, di sini sudah terlihat. Di sini saya akan membuat chamfer. Nah, di sini terlihat diameter 20 dengan 30. Di sini saya akan menggambar setengahnya dari 20 dan 30, yaitu setengah dari 20 10 dan setengah dari 30 yaitu 15. Nah, selisih antara 10 dengan 15 yaitu berjarak 5 mm. Nah, di sini saya akan menggambar ke atas 5 dan ke kiri sepanjang 21 ini. Ke atas 5 90. Setelah itu ke kiri 21 180. Nah, untuk membuat chamfernya kita lakukan dengan cara seperti yang awal tadi. Kita klik chamfer entities, ketik 21, maaf, dan di sini ketik 5. Setelah itu klik pada bagian sini. Oke. Nah, ini klik OK, klik OK. Setelah itu centang. Setelah itu saya akan menggambar ini. Fillet dengan cara ke atas 5 dan ke kiri sepanjang 20 karena 15 plus 5. Jadi totalnya 20 ke arah kiri. Ke atas 5 dan ini 90. Oke. Lalu ke kiri 20. Kiri 20. Sudutnya 180. Enter. Setelah itu kita membuat filletnya dengan cara seperti ini. Klik pada bagian ini, klik fillet entities, klik pada bagian sini. Nah, maka otomatis garis yang tadi melebihi ini akan hilang. Setelah itu kita membuat tingginya ini 40 ke 50, berarti selisih 10. Nah, karena selisih 10 berarti sini 5, sini 5. Saya akan membuat ke atas sepanjang 5. 5 di sini 90, enter. Lalu membuat filletnya sama seperti tadi, klik fillet entities. Setelah itu klik bagian sini. Nah, setelah itu selanjutnya saya akan membuat panjang 10 ini
ke arah kiri, 10, dan sini 180. Oke. Selanjutnya menggambar grooving sedalam 10 mm. Ini dengan cara yang sama seperti tadi. Klik ini 10 dengan sudut 270. Enter. Lalu ke kiri 5, ke atas sepanjang 10. 5, 9, 180, dan ke atas 10. Sininya 90. Oke. Selanjutnya menggambar panjang 15 dan ke atas sebagai pengerjaan akhir sepanjang 5. 15, 180, dan ke atas sebagai pengerjaan akhir 5. 90. Setelah itu saya akan menggambar 30 sebagai diameter terbesar di prakerja ini, sepanjang 30. 30, sini 180 untuk sudutnya. Nah, sudah selesai. Karena saya membuat tutorial mesin bubut, maka saya akan menggunakan mesin bubut. Klik pilih mesin atau mesin tipe, klik latte, klik default. Setelah itu pilih properti untuk menyeting. Setelah itu setting stock setup. Pada bagian stok kita pilih properti 0 diameter, kita ganti 60, karena pada bagian sini 0 diameter atau diameter besar 60 dan panjangnya 140. Nah, untuk posisi Z saya tulis 5 karena nanti ada pengerjaan facing. Setelah itu klik centang. Nah, pada bagian cak jaws pilih properti sebagai pencekaman, klik diameter tadi yang diameter terbesar 60, karena panjang Z 140 saya akan buat min 130 agar bisa mencekam benda kerja. Klik centang, lalu klik centang lagi. Nah, sini terlihat pencekaman di benda kerja. Setelah itu pengerjaan awal yaitu facing dengan cara klik toolpad, klik face, centang, lalu pilih pahat. Saya menggunakan pahat ini dengan bitrate 20, spindle speed 275. Nah, setelah sudah, klik centang. Setelah itu pengerjaan roughing. Klik toolpad, klik rough, klik
chain, saya menggunakan chain pada di sini. Klik awal pengerjaan dan klik pada akhir pengerjaan. Nah, akan terlihat panah hijau sama merah seperti ini. Lalu centang. Nah, pada di sini saya akan menggunakan pahat ini dengan bitrate 50, plung off bitrate plung bitrate 50, spindle speed 500, dan jangan lupa untuk mengubah bagian ini. Untuk rough parameternya, depth of cut-nya saya ganti 1, dan ketika sudah, klik centang. Nah, setelah itu pengerjaan finishing, klik toolpad, klik finish, klik chain, klik awal pengerjaan benda kerja ini, dan klik sini. Nah, akan terlihat seperti tadi. Klik centang, klik pilih pilih pahat finish, jangan lupa mengubah ini, lalu centang. Tetapi di sini saya akan merubah parameternya, yaitu bitrate-nya saya akan rubah menjadi 50, lalu centang. Lalu kita bisa coba melihat tampilan 3D-nya sebagai bagaimana benda kerja ini sudah dikerjakan sebagian. Nah, seperti ini. Setelah itu pengerjaan thread, pilih bahatnya. Saya di sini menggunakan bahat T9494 centang. Pada bagian sini end posisi. Nah, di sini end posisi yaitu panjangnya. Pada gambar saya ini sepanjang 30. Ini. Saya tulis min 30. Min 30. Lead-nya saya ganti 1,75 karena pada bagian ini tertulis 1,75 dan mayor diameternya 20. Ini untuk mayor diameter ini 20. Setelah itu klik compute from formula, lalu centang. Nah, maka otomatis akan terisi seperti ini. Setelah itu centang. Setelah selesai centang. Nah, maka akan terlihat seperti ini. Setelah pengerjaan leaded thread, pengerjaan grooving, klik toolpad, klik groove, klik to point, klik centang. Nah, di sini klik ujung kanan atas sampai ujung bawah atas. Lalu enter.
Lah, untuk bahannya saya pilih ini, dan bitrate-nya saya ganti 60, finish bitrate 50, dan spindle speed-nya 500. Jangan lupa mengubah bagian ini. Klik centang ketika sudah selesai. Nah, setelah itu saya akan membuat grooving pada pada bagian awal tadi di sini. Klik toolpad, groove, 2 point, centang, klik sini, bawah, lalu enter. Saya akan menggunakan parameter yang sama seperti tadi. Bitrate 60, finish bitrate 50, dan spindle speed-nya 500. Setelah itu jangan lupa merubah bagian ini. Setelah sudah, klik centang. Nah, setelah itu selesai, langkah selanjutnya membuat drill atau pengeboran atau boring. Klik toolpad, drill. Saya menggunakan T11211. Klik 2 kali pada bagian ini. Di sini saya menggunakan diameter 10. Karena bagian sini 10, maka bagian sini saya akan buat 8. Klik centang. Setelah itu kita buka simple drill knockback. Kita tulis kedalamannya, yaitu di sini kedalaman 20. Oke, saya akan tulis di sini main 20. Setelah itu klik ini bitrate-nya 50 dan spindle speed-nya 656. Ketika sudah, klik centang. Terlihat ini bagian drill. Setelah itu, setelah selesai semua, untuk melihat tampilan 3D, kita bisa lihat dengan cara mengklik pada bagian ini, Verify Select Operation. Tapi sebelum itu, kita pindahkan ini ke toolpad group 1 dan klik ini. Nah, di sini terlihat. Di sini saya akan putar.
Nah, bisa dilihat. Untuk melihat dari tampilan samping bisa dipencet ini. Maaf. Nah, lalu klik pada bagian ini. Nah, untuk ini bagian grooving, dan ini juga bagian grooving, dan ini bagian drilling. Setelah itu klik centang. Untuk mengembalikan, klik ini. Nah, untuk menampilkan kode G1 kita bisa mengeklik pada tampilan ini, tulisan ini. Klik centang. Yes. Nah, di sini saya akan meng-save di bagian sini. Di dokumen. Saya beri nama tugas besar. Setelah itu centang. Nah, setelah itu untuk tampilan G1-nya bisa dilihat sebagai berikut. Untuk tampilan G1 seperti ini. Oke, kita silang. Sekian tutorial dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.